Halo semua, selamat datang di Electrical Army. Di video kali ini kita akan membahas tentang looping. Nah, pada suatu waktu, tentunya kita ingin melakukan beberapa kali pengulangan suatu program. Untuk menulis satu-satu, mungkin ya kalau misalnya kita ingin memprint kayak dalam hitungan jari, mungkin itu ya termasuk gampang gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin memprint suatu statement, misalnya kita ingin ngeprint 1000 kali, terus kita buat nge-paste 1000 kali juga kan bingung kan, terus juga masih kita mau ngitung satu-satu, capek juga. Nah, pada pemrograman dengan bahasa C, kita diberi fasilitas yang namanya looping. Looping ini memiliki arti berulang, jadi kita dapat mengulang perintah yang kita berikan kepada suatu loop di program secara berulang-ulang. Seringkali kita menginginkan program untuk berulang sesuai dengan kondisi yang kita berikan, supaya loopnya nggak terus-terusan atau selamanya mengulang gitu. Kita juga dapat memberikan kondisi supaya looping dapat berhenti pada kondisi yang kita inginkan. Nah, main ideas-nya ada 3. Yang pertama ada while loop, kedua ada do while loop, dan yang ketiga ada for loop. Pertama kita akan masuk ke while loop. Nah, while loop ini adalah loop yang mungkin paling sering dikenali di berbagai bahasa pemrograman, karena sepengetahuan gua while itu ada hampir di semua bahasa pemrograman. Tolong koreksi gua kalau salah. Nah, implementasi dari while loop ini salah satunya ketika kita ingin membuat sebuah permainan dengan menggunakan program. Contohnya jika kita ingin membuat permainan Super Mario misalnya, selama player tersebut atau pemain tersebut hidup, maka while loop itu akan terus berjalan selama kondisi yang kita berikan itu seperti player masih hidup atau player tidak mati itu masih terpenuhi. Nah, berikut di layar ada contoh simple dari pengaplikasian while loop. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan bagaimana while loop tersebut dapat bekerja. Nah, berikut gue udah buka DFC. Nah, buat yang udah lihat di layar sekarang, ini kan tulisannya kode yang kita berikan nih emang agak beda ya. Akan gue kasih tahu kenapa beda. Nah, di while loop ini, di layar ini, kita memberikan kondisi B awalnya sama dengan 0, dan ketika B di bawah 10, B akan memprint belajar C, lalu B akan naik 1 setiap loop ini berjalan. Nah, untuk untuk kode ini, gue mendeklarasikan I sama dengan 0. Lalu ketika I kurang dari 5, dia akan memprint loop saya sedang belajar loop while di Electrical Academy. Nah, ketika kita run, hasilnya akan terus memprint seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak memberikan suatu kondisi di mana kondisi itu akan terpenuhi. Contohnya, pada presentasi tadi, gue ngasih tahu nih, ketika B sama dengan 0, terus B akan naik terus hingga kondisi pada while ini menjadi false atau tidak benar. Nah, pada ini, ia akan terus bernilai 0 tanpa ada kenaikan, sehingga akan terus ngeprint sampai forever gitu, forever looping. Nah, cara solusinya itu kita bisa tambahin I++, artinya setiap loop ini berjalan, nilai I akan bertambah sama dengan 1. Nah, ketika kita run, ini tidak akan memberikan hasil yang forever looping, tapi akan berhenti di 5 karena kita mulai dari 0. Ketika 0, dia akan memprint out saya sedang belajar loop while di Electrical Academy, lalu I-nya bertambah 1 jadi 1, terus hingga I sama dengan 4, terus ngeprint, lalu I-nya bertambah 1 jadi 5, maka kondisi while ini sudah tidak true atau sudah false. Jadi loopnya akan berhenti seperti itu. Nah, selanjutnya ada do while loop. Sebenarnya do while loop ini sebelumnya kita udah membahas tentang while loop. Nah, apa sih yang membedakan do while loop dan while loop? Nah, tidak seperti while loop yang mengetes kondisi while di atas loop, do while akan mengecek kondisi while di bawah. Yang membedakan do while dengan while ini,
perintah yang ada di dalam do ini akan terus berjalan minimal sekali, meskipun kondisi di bawah ini tidak terpenuhi. Nah, oke. Di sini gue udah punya fungsi do while, loop do while, dengan i sama dengan 0. Terus gue minta ini ada untuk memprint, ini adalah do while loop dan i akan terus bertambah. Kondisi yang gue berikan di sini ketika i kurang dari 0, sedangkan i sama dengan 0. Kembali seperti yang tadi gue jelasin, do while akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam do minimal sekali tanpa memperhatikan kondisi while di bawah ini. Makanya urutan itu dari atas ke bawah dalam bahasa C itu sangat penting. Nah, untuk membuktikannya kita print aja nih langsung nih. Seperti yang udah gue bilang, dia akan memprint sekali terlepas dari kondisi yang diberikan di bawahnya itu tidak terpenuhi atau enggak. Nah, supaya kita bisa dapat memprint lebih dari satu, tentunya kita nggak bisa ngeset satu, karena ketika kita tambah, dia akan tetap ngeprint satu. Karena i-nya ini masih kurang dari 0. Kecuali jika kita set sama dengan i kurang dari 5, maka dia akan ngeprint sebanyak 5 kali. Seperti itu. Yang membedakan dengan do while dengan while adalah perintah di dalam do akan terprint out minimal sekali meskipun statement yang ada di bawah ini tidak terpenuhi. Gitu. Selanjutnya ada for loop. Pada loop for, program akan mengeksekusi terus loop hingga salah satu dari kondisi yang diberikan tidak terpenuhi atau bernilai false. Pada layar ini gue sudah membuat fungsi untuk i sama dengan 1 selama i kurang dari 10 dan i terus naik senilai 1, maka ini akan memprint nilai i yang itu sama dengan 0. Nah, di sini ada for loop ya, gue udah mendeklarasikan i sama dengan 0. Dan kondisi dari loop for yang gue berikan itu ketika i sama dengan 0 dan i kurang dari sama dengan 5, lalu i akan terus naik setiap loop berjalan atau loop mengulang senilai 1, maka dia akan memprint saya sedang belajar di Electrical Academy. Nah, karena kita mulai dari 0 dan kita men-set loop ketika dia akan terus berulang hingga nilainya sama dengan 5, maka baris atau statement saya sedang belajar di Electrical Academy akan terprint out sebanyak 6 kali karena kita mulai dari 0 bukan dari 1. Nah, ini dia ya buktinya terprint sama 6 kali. Nah, ketika kita ingin memprintnya hanya sebanyak 5 kali, maka kita akan menghitung dari memprint dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kondisi ini akan terus memenuhi for loop ini, dan ketika i sudah sama dengan 5, maka for loop ini sudah tidak akan berjalan lagi. Seperti itu. Nah, ketika kita run ini, maka akan terprint saya sedang belajar Electrical Academy sebanyak 5 kali. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Video selanjutnya kita akan membahas tentang nested loops. Nah, pada nested loops ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan loop ganda dalam sebuah loop. Nah, selanjutnya akan ada juga tantangan di nested loops. Oke, sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton.